Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, guna menjamin keamanan para konsumen, pengawasan produk pangan digencarkan selama Ramadan dan jelang Ramadan. Iya, lantas bagaimana evaluasi dari sidak yang dilakukan oleh Balai Besar POM? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta, Susan Gracia Arpan. Ya, kita langsung sapa. Selamat siang, Bu Susan. Selamat siang, Pak Jason, Mbak Vivi, dan terima kasih Bu Susan telah bergabung bersama kami di Newsline. Bu Susan, terkait dengan sidak yang dilakukan, apa saja ini temuan-temuan yang didapatkan di lapangan terkait dengan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya? Baik, Badan POM telah melakukan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan tematik selama bulan Ramadan oleh Kepala Badan POM RI melalui Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menginstruksikan seluruh Balai Besar POM, Balai POM di seluruh Indonesia melakukan sidak dan pengujian pangan takjil serta memeriksa sarana retail modern, toko distribusi pangan ya selama bulan puasa ini, di sebelum bulan puasa dan nanti sesudah bulan puasa. Jadi ini intensifikasi pengawasan pangan. Kegiatan rutin juga tentunya kami lakukan setiap saat. Untuk temuan Balai Besar POM Jakarta yang kemarin bersama dengan Pemprov DKI dan Pemkot Jakarta Pusat, itu kita melakukan pengujian takjil di Pasar Senen, ya, dan di sampling 37 sampel, dan memang ada sebanyak 2 sampel yang tidak memenuhi syarat pewarna tekstil rodamin B pada produk bolu kukus ya, dan bolu yang berbentuk boneka. Dan juga kita lakukan pengawasan di retail modern di sekitar Jalan Gajah Mada, di mana sampel-sampel yang di display di retail tersebut, misalnya kerupuk ya, kemudian bakso ikan dan tahu, kita lakukan uji sebanyak 40 sampel dan hasilnya memenuhi syarat semuanya. Demikian. Baik, Bu Susan, ini kan bukan berita baru ya. Klasik selalu BPOM pasti akan menemukan bahan berbahaya di bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Setiap tahun beritanya akan seperti itu. Ada tidak, Bu, terobosan yang dilakukan BPOM begitu ya untuk mengatasi hal ini, Ibu? Sesuatu terobosan yang baru. Iya, memang dari hasil pengujian selama ini dan dari tahun ke tahun cenderung hasilnya menurun ya, untuk tidak memenuhi persyaratannya ya Mbak Vivi. Jadi kalau dulu mungkin masih tinggi persentase hasil uji yang tidak memenuhi syarat, sekarang sudah turun sekali jauh ya, 1-3%. Dan ini hasil kerjasama dengan lintas sektor, kolaborasi kita, misalnya seperti kemarin di Pasar Ben Hill, di takjil Ben Hill kita menemukan juga tidak memenuhi persyaratan, misalnya rodamin B dan formalin. Nah, terobosannya adalah tentunya misalnya kita mencarikan satu bahan tambahan yang tidak digunakan untuk menggantikan formalin, tidak digunakan formalin, misalnya apa dulu ya, palata dan sebagainya. Namun ya itulah, mungkin masih ada pelaku-pelaku usaha yang masih menggunakan bahan berbahaya tersebut. Jadi tentunya kami dari Balai Besar POM Jakarta juga meningkatkan kegiatan edukasi kepada masyarakat agar tidak memilih makanan yang misalnya berwarna agak mencolok ya. Jadi untuk menghindarkan mengkonsumsi bahan berbahaya. Baik, Bu Susan tadi mengatakan untuk bisa menjaga agar masyarakat tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahaya, salah satunya adalah hindari untuk mengkonsumsi makanan yang warnanya terlalu mencolok. Tapi selain itu bisa dilihat dengan kasat mata atau dicium aromanya kah? Atau bisa dilihat dari hal-hal lain, Bu Susan? Iya, memang untuk pewarna ini kita harus lakukan uji di laboratorium ya, secara ilmiahnya diuji di laboratorium. Nah, tapi sebagai gambaran kepada konsumen untuk memilih produk pangan yang warnanya tidak
mencolok ya, tidak menyala ya. Misalnya kalau warna pink tidak warna pink stabilo gitu ya, tidak yang mencolok. Nah itu salah satu sering kami temukan hasil ujinya positif mengandung bahan berbahaya. Jadi kalau itu untuk bahan pewarna ya, jadi agar masyarakat tidak memilih produk-produk tersebut. Demikian Pak Jason. Baik, harus diperlukan ketelitian dan juga kecermatan untuk masyarakat bisa juga melihat dari warnanya, teksturnya, makan makanan yang sekiranya mengandung bahan berbahaya dan berhati-hati karena bisa berdampak terhadap kesehatan. Terima kasih Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta, Susan Gracia Arfan telah bergabung bersama kami di Newsline. Terima kasih Pak Jason, Mbak Vivi.